Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Putri Indayani, NIM 401200128 dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, langsung saja, yaitu sebelum menjalankan suatu usaha, pasti diperlukan adanya studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis itu sendiri merupakan sebuah studi yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis dilakukan. Dengan adanya studi ini, maka kita akan mengetahui keuntungan dan kerugian jika bisnis tersebut direalisasikan. Bukan hanya keuntungan atau kerugian saja yang dapat kita ketahui dari studi kelayakan bisnis ini, namun tantangan yang mungkin dihadapi serta persiapan yang dapat dilakukan agar bisnis tersebut mampu bertahan. Studi kelayakan bisnis dilakukan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan adalah karena dengan melakukan studi kelayakan usaha tersebut, maka kita dapat mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Jika dianggap layak dan bisa menghasilkan keuntungan, maka bisnis atau proyek tersebut direalisasikan, dan jika tidak, maka akan dihentikan. Kemudian, manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari studi kelayakan bisnis sebelum dilakukan atau dijalankan suatu usaha ialah studi kelayakan bisnis dapat membantu pelaku bisnis untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan. Selain itu, studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelum bisnis dibangun akan memudahkan pelaku bisnis untuk menentukan program perusahaan seperti apa yang dapat mendatangkan benefit lebih bagi perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terdapat beberapa pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Pihak tersebut diantaranya yang pertama yaitu pihak investor. Sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut, maka sebelumnya pihak investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan. Dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor untuk memperoleh keuntungan yang akan didapatkan serta atas jaminan keselamatan mengenai modal yang akan ditanamkan pada bisnis tersebut. Kemudian pihak yang kedua yaitu pihak kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis, seperti yang akan dipinjami modal adalah bank. Maka bank tersebut juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberi pinjaman atau tidak, dan hal tersebut harus sesuai dengan aturan serta syarat dari sang kreditor tersebut. Selanjutnya untuk pihak yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan, sebuah project leader dan sebagai tempat dijadikan proyek perusahaan, maka tentu pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis dari proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. Kemudian pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan, karena bagaimanapun juga secara langsung dan tidak langsung kebijakan pemerintah akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya, kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa negara, kegiatan ekspor non-migas, pemakaian tenaga kerja yang besar, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu studi kelayakan bisnis memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai, diantaranya yang pertama, menghindari resiko kerugian. Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini yang pertama yaitu untuk meminimalkan resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang tidak dapat diprediksi, sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil resiko. Nah, untuk yang kedua yaitu mempermudah perencanaan. Dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta keuntungan
bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam menentukan layak tidaknya suatu usaha, maka memerlukan beberapa aspek-aspek di dalamnya. Aspek tersebut meliputi antara lain yang pertama, aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ini berisi tentang penjelasan kegiatan manajemen dari perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilihat terkait dengan kesiapan SDM-nya dan nantinya akan dianalisis oleh lembaga keuangan bank melalui struktur organisasi dan job description dari perusahaan tersebut. Kemudian aspek yang kedua yaitu pasar dan pemasaran. Karena di dalam aspek pasar dan pemasaran ini, kita bisa tahu bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh pengusaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada, bagaimana segmentasi pasar dan pasar sasaran yang digunakan pebisnis dalam meningkatkan pangsa pasar. Dan apakah bisnis yang dijalankan ini akan menghasilkan keuntungan atau laba yang besar atau tidak. Untuk aspek yang ketiga yaitu aspek teknis dan operasi. Aspek ini juga harus dipertimbangkan atau dinilai sebelum memberikan pinjaman kepada pengusaha, yaitu dengan memperhatikan lokasi perusahaan, layout atau tata letak perusahaan, gambar produk dan proses produksi maupun yang lainnya. Untuk aspek yang keempat yaitu aspek keuangan. Dalam aspek ini menjelaskan bahwa bagaimana laporan posisi keuangan atau neraca dari perusahaan yang dirintis oleh pengusaha tersebut, pihak bank akan mempertimbangkan dengan melihat laporan arus kasnya. Sumber dananya dari mana, perkiraan kebutuhan dananya berapa, serta proyeksi laba rugi perusahaan tersebut. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat bergantung pada SDM yang solid antara manajer dengan karyawan. Kemudian yang keenam, yakni aspek lingkungan. Aspek lingkungan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dirintis, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat adanya perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu aspek yuridis atau legalitas. Kita harus memperhatikan kekuatan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan usaha tersebut, yaitu mencakup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor, entah itu berupa sertifikat maupun yang lainnya. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.